Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Namadi Sufiantara Kusmadewi dengan NIM 25110111105 dari kelas dasar-dasar BK kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi esai saya terkait mengubah energi liar menjadi prestasi, pendekatan positif dalam menegakkan aturan sekolah. Nah, pada materi ini saya menjelaskan tentang beberapa siswa yang melakukan pelanggaran disiplin seperti terlambat dan menyontek. Nah, pada paragraf esai pertama, saya menjelaskan tentang hakikat, tujuan, dan fungsi dari layanan bimbingan konseling. Nah, layanan BK adalah proses dukungan profesional yang fokus pada pengembangan potensi individu secara maksimal, serta memfasilitasi kemandirian dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. BK bukanlah sanksi, tetapi alat untuk pencegahan, penyembuhan, dan pengembangan. Tujuan dari BK adalah untuk mengembangkan potensi siswa, mencapai kemandirian siswa, dan menjaga kesejahteraan psikologi siswa agar tetap stabil dan positif. Ada pula peran layanan BK di sekolah, yaitu untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama adalah peran pemahaman, peran pencegahan, peran pengentasan, dan peran pemeliharaan serta pengembangan. Tentunya mulai dari fase esensi, sarana, dan peran dari layanan BK di sekolah dilaksanakan dengan baik oleh guru BK atau guru-guru pengajar lainnya agar para siswa tidak sembarangan dalam peraturan sekolah yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu asas BK. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas keterbukaan, yang keempat ada asas kekinian, dan yang terakhir ada asas keterbaduan. Yang dimana asas-asas tersebut saya ambil dan saya terapkan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu permasalahan tentang pelanggaran disiplin. Lalu pada paragraf ketiga yaitu penyelenggaraan layanan bimbingan konseling di sekolah agar optimal. Yaitu dasar penyelenggaraan layanan BK berdasar pada landasan pedagogis, sosiologis, kultural, dan pedagogis, serta didukung oleh regulasi pemerintah. Yang pertama ada peran konselor yang dibutuhkan juga harus memenuhi pengembangan, konsultan, dan koordinator. Di mana hal tersebut harus dilakukan agar layanan BK di sekolah terjadi dengan maksimal dan optimal. Lalu terdapat sumber daya yang memadai agar sarana dan prasarana seperti ruang konseling yang responsif dan rahasia serta lokasi waktu yang memadai bagi para konselor sekolah. Dan yang terakhir adalah pemahaman. Pemahaman yang komprehensif, yakni pihak sekolah harus memahami strategi konselor dalam membentuk karakter dan kesejahteraan psikologis bagi para siswa. Nah, pada paragraf keempat saya menjelaskan tentang problematika dan solusi realistis yang dapat diberikan dalam permasalahan ini. Yang pertama, salah satunya yaitu yang pertama, para siswa yang menganggap bahwa BK adalah hukuman bagi mereka. Lalu pendekatan yang harus dilakukan adalah guru BK harus melakukan pendekatan secara kuartif atau konvensional yang memberikan solusi realistisnya seperti transformasi citra BK atau mengubah fokus ke program preventif, developmental yang digunakan sosial media clamping untuk mempromosikan BK sebagai tempat curhat dan pengembangan diri. Nah, pada paragraf terakhir saya menjelaskan tentang paradigma BK yang modern, yang dimana berfokus untuk mengidentifikasi dan memperkuat aset para siswanya dengan contoh menggunakan energi siswa yang liar untuk kegiatan kepemimpinan siswa atau olahraga yang komprehensif. Lalu yang kedua yaitu teknologi dan data yang dimana dapat memanfaatkan teknologi untuk layanan BK seperti konseling daring, modul belajar, dan survei kebutuhan siswa. Nah, itu adalah esai yang telah saya kerjakan
Dan juga itu adalah poin-poin penting yang telah saya sampaikan dan juga terdapat kesimpulan dari esai yang telah saya kerjakan, yaitu mengubah energi liar siswa menjadi prestasi membutuhkan lebih dari sekadar penegakan aturan yang kaku. Ia menuntut revolusi perlayanan bimbingan dan konseling dengan mengimplementasikan layanan BK yang didasarkan pada asas kerahasiaan dan kesukarelaan, menggunakan pendekatan yang komprehensif berbasis perkembangan dan didukung oleh data sistematis serta memperoleh dukungan kelembagaan penuh. Stigma BK sebagai hukuman yang dihilangkan. Layanan BK akan bertransformasi menjadi pusat pengembangan diri yang berberdayakan siswa untuk mengelola energi mereka menjadi kemandirian dan mengakulturasikan potensi mereka secara optimal, mengubah kasus pelanggaran disiplin menjadi kisah sukses pengembangan karakter dan prestasi. Sekian pemaparan esai dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, kelalaian, ataupun yang disengaja dan tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi. Om, terima kasih semuanya dan sampai jumpa.